Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25 yang berkata demikian. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku
yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan kita hari ini adalah tentang kisah ketekunan Zakaria dalam berdoa. Tentu setiap kita memiliki pergumulan masing-masing, dan sebagai orang percaya pasti kita akan berdoa supaya apa yang kita pergumulkan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dari pergumulan kecil sampai pergumulan yang besar, pasti kita berharap Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Mari kita belajar dari kisah Zakaria ini. Meski bukan seorang nabi, Zakaria adalah salah satu tokoh penting yang menjadi jalan pembuka bagi kedatangan Mesias. Maka dari itu, tidak heran jika kisah Zakaria terus dibacakan dalam ibadat perayaan Natal. Zakaria merupakan seorang imam yang taat dan sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk bertugas di bait suci. Dikisahkan ketika Zakaria dan istrinya Elisabet menginjak usia yang cukup tua, mereka belum dikaruniai seorang anak. Namun di usia yang sangat tua, Elisabet malah mengandung seorang bayi. Bayi inilah yang kemudian tumbuh menjadi Yohanes Pembaptis. Sebelum mengetahui bahwa sang istri hamil, Zakaria sempat melihat malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Zakaria. Lalu, bagaimana Tuhan menjawab doa Zakaria melalui ketaatannya dalam beriman? Beberapa hal ini saya ingin bagikan kepada kita semua yang dapat kita renungkan dari kisah hidup Zakaria. Yang pertama, memiliki hidup yang saleh. Setiap orang yang sangat menginginkan sekali memiliki keturunan tentu akan merasa kecewa ketika permohonannya tidak dikabulkan. Zakaria dan Elisabet memiliki sebuah pergumulan hidup, yaitu mengenai keturunan. Pada masa itu, pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan akan dipandang sebelah mata, dan itu menjadi aib. Meski tidak memiliki keturunan selama puluhan tahun, Zakaria dan Elisabet tidak pernah menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan. Bahkan Zakaria dan Elisabet terus konsisten hidup dalam kesalehan. Hal inilah yang harus kita teladani untuk tetap setia pada Tuhan meski perjalanan hidup terasa sulit. Hidup saleh bukanlah hidup tanpa air mata, bukan pula hidup yang bebas dari kekecewaan, melainkan hidup yang tetap memilih kebenaran di tengah kenyataan yang pahit. Zakaria dan Elisabet mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan sejati tidak dibangun oleh jawaban doa yang cepat, tetapi oleh kesetiaan hati yang terus melekat kepada Tuhan. Walaupun doa belum dijawab selama bertahun-tahun, mereka hidup benar bukan karena keadaan mereka baik, melainkan karena mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Kesalehan mereka menjadi kesaksian bahwa iman yang matang tidak bersyarat, tidak menuntut, dan tidak berhenti hanya karena harapan belum terwujud. Di tengah tekanan sosial, rasa malu, dan luka batin yang mungkin mereka rasakan, mereka memilih untuk tetap taat, tetap takut akan Tuhan, dan tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Inilah iman yang berharga di hadapan Allah.
iman yang bertahan dalam penantian panjang. Yang kedua, setia melayani. Sebagai seorang imam, Zakaria tentu harus siap ketika sewaktu-waktu dipanggil bertugas di bait Allah. Zaman dulu, untuk mendapat giliran bertugas di bait suci, seorang imam harus menunggu berdasarkan urutan undian. Bisa saja seorang imam bertugas setahun sekali atau bahkan hanya sekali seumur hidup. Menunggu giliran bertugas di bait suci dibutuhkan kesetiaan akan pelayanan dan iman. Maka dari itu, sama seperti Zakaria, apapun pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, kita tidak boleh mengurangi kesetiaan kita dalam pelayanan. Kesetiaan dalam pelayanan seringkali diuji, bukan pada saat pelayanan terlihat besar dan mulia, melainkan ketika pelayanan itu terasa biasa, menunggu lama dan seolah tidak diperhatikan. Zakaria tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meskipun hidup pribadinya menyimpan pergumulan yang berat. Ia tidak menjadikan kekecewaannya sebagai alasan untuk mundur, bersungut-sungut atau mengabaikan panggilannya. Justru di tengah kesetiaannya melayani Tuhan, Allah menyatakan rencananya yang besar. Dari sini kita belajar bahwa pelayanan bukanlah sarana untuk memaksa Tuhan menjawab doa kita, tetapi wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan seringkali bekerja secara diam-diam melalui kesetiaan yang konsisten, dan pada waktunya Tuhan, Ia menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang tidak menyerah dalam panggilan yang telah dipercayakan. Yang ketiga, tekun berdoa. Meski selama puluhan tahun tidak kunjung juga dikaruniai seorang anak, Zakaria tetap tekun berdoa untuk meminta keturunan. Suatu hari ketika sedang bertugas di bait suci, Zakaria dihampiri malaikat. Malaikat memberikan kabar bahwa sang istri Elisabet akan mengandung seorang anak. Malaikat juga memberitahu agar memberi nama anak itu Yohanes. Yohanes inilah yang kemudian menjadi perintis jalan bagi Yesus Kristus. Yohanes juga yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Kisah ini sering disampaikan kembali dalam khotbah Natal sebagai renungan bahwa jika kita terus berdoa, Tuhan akan mengabulkan doa itu. Entah bagaimana caranya dan bahkan melalui cara yang dirasa tidak mungkin bagi akal manusia. Ketekunan dalam doa berarti tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun logika berkata mustahil dan waktu seakan tidak berpihak, Zakaria berdoa bukan hanya 1 atau 2 kali, tetapi bertahun-tahun, bahkan sampai usianya lanjut. Doanya mungkin sudah lama terucap, namun jawabannya baru datang pada waktu Tuhan yang paling tepat. Dari kisah ini kita belajar bahwa doa yang tekun tidak selalu menghasilkan jawaban yang cepat, tetapi selalu menghasilkan karya Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak hanya menjawab doa Zakaria dengan memberi seorang anak, tetapi menjadikan anak ini bagian dari rencana keselamatan yang besar bagi umat manusia. Sungguh luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa doa-doa kita seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Karena Tuhan bekerja melampaui kepentingan pribadi kita dan mengaitkannya dengan rencananya yang kekal. Tuhan menjawab doa Zakaria karena dia seorang yang memiliki hidup saleh, selalu hidup dalam kebenaran, seorang yang setia dalam melayani Tuhan, dan Zakaria adalah orang yang tekun dalam berdoa. Jika kita memiliki pergumulan yang belum dijawab Tuhan, mari kita belajar untuk terus hidup benar, setia, dan tekun berdoa. Sekalipun pertolongan itu belum terlihat, Tuhan akan melihat iman kita dalam menghadapi semua pergumulan hidup. Tetap semangat dan jangan menyerah.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Allah yang kudus, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami. Terima kasih untuk teladan hidup Zakaria yang mengajarkan kami tentang kesalehan, kesetiaan, dan ketekunan di dalam doa. Tolong kami ya Tuhan agar kami tetap hidup benar di hadapan-Mu, setia melayani meski dalam pergumulan, dan tidak menyerah dalam doa, walaupun jawaban belum kami lihat. Kuatkan iman kami dan ajar kami untuk percaya pada waktu-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah umat-Mu saat ini ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kami akan bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat,
kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan terus tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.